innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang syamil, yang sempurna, yang mengurusi seluruh urusan, yang benar-benar bisa menjadi pegangan setiap manusia, dan cukup bagi seseorang untuk memegang Islam sebagai seluruh guidance dalam hidupnya. Orang yang menjadikan Islam sebagai aturan hidupnya, maka sungguh sangat cukup dan orang itu akan menjadi orang yang berhasil. Salah satu hal yang kemudian perlu kita ulas lagi terkait dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Islam adalah terkait dengan masalah hutang piutang. Di dalam Islam, hutang piutang ini diatur sedemikian rupa terkait dengan etikanya. Baik etika bagi yang memberikan hutang ataupun etika yang berhutang. Bagi orang yang memberikan hutang, maka Rasulullah SAW memberikan beberapa hadis. Yang pertama, bahwasanya ma min muslimin yuqridu musliman marrataini illa kana ka shadaqatiha marrah. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya kecuali hal itu seperti bersedekah kepada dirinya sekali. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali kecuali pahalanya seperti ia bersedekah kepada muslim tersebut. Dari hadis ini, maka kita mengetahui bahwasanya memberikan pinjaman adalah ibadah yang memiliki nilai pahala yang tinggi. Bahkan dikatakan 2 kali memberikan pinjaman sama dengan sedekah nilai tersebut. Padahal tentu memberikan pinjaman itu tidak mengeluarkan sepeser pun uang, hanya kemudian meminjamkan, tidak keluar dari kita kepemilikannya. Berbeda dengan sedekah, maka sedekah akan mengeluarkan kepemilikan dari diri kita. Bahkan dalam satu hadis diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, kemudian beliau berkeliling ke taman-taman surga. Di situ beliau melihat as-sadaqatu bi 'ashri amsalha wal qardu bi 18. Bahwasanya memberikan sedekah akan diganjar 10 kali lipat. Namun memberikan pinjaman akan diganjar 18 kali lipat. Maka Rasulullah SAW di saat itu pun muskil beliau, merasa bingung, heran. Ya Jibril, ma balul qardu afdalu minas sadaqah? Kok bisa memberikan pinjaman lebih utama dibandingkan bersedekah? Karena kita tahu, memberikan pinjaman uangnya akan kembali. Sedangkan bersedekah, maka uang itu kita lepaskan kepemilikannya. Apa kata Jibril? Li'anna sa'il yas'al wa huwa 'indah wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajah. Karena orang yang suka minta-minta itu biasanya akan tetap minta-minta padahal sebenarnya tidak butuh atau dirinya sudah memiliki. Wal mustaqrid, adapun orang yang berani meminjam itu biasanya tidak minjam kecuali memang karena kebutuhan. Maka dari sini kita pun juga harus selektif, bahwasanya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu nilai pahalanya jauh lebih besar dibandingkan memberikan sedekah kepada mereka yang minta-minta. Dan juga dalam satu hadis dikatakan, man nafasa kurbatan min kurabil fid dunya nafasallahu lahu kurbatan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kemudian meringankan, memudahkan urusan
menjadi solusi dari permasalahan seseorang di dunia, maka Allah akan menyelesaikan atau memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka dari sini, hadirin yang dirahmati Allah, memberikan pinjaman adalah salah satu ibadah yang mungkin banyak belum disadari oleh kita. Maka bagi siapapun di antara kita yang alhamdulillah Allah berikan keluasan, kelebihan, memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan, maka lihatlah peluang ibadah ini. Jangan sampai kemudian kita terlalu menutup diri sehingga orang-orang yang membutuhkan di samping-samping kita segan untuk mengetuk pintu kita di saat mereka butuh. Bisa jadi pinjaman-pinjaman yang meresahkan itu merajalela, itu bisa jadi karena kesalahan kita juga. Karena kita terlalu menutup diri kepada mereka yang membutuhkan. Padahal orang-orang di samping kita adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Tetapi karena kita terlalu menutup diri, akhirnya mereka mengambil langkah, nekat untuk mengambil langkah dengan meminjam kepada peminjaman-peminjaman yang bermasalah itu. Maka perlu dievaluasi. Orang yang memiliki keluasan, apakah kemudian sudah beribadah dengan baik di dalam urusan memberikan pinjaman kepada saudara-saudara atau kerabat atau tetangga-tetangganya itu. Ini adalah etika bagi orang yang memberikan pinjaman. Maka dari itu, karena memberikan pinjaman adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, akan diganjar langsung oleh Allah. Kita tahu betapa murkanya Allah ketika memberikan pinjaman kemudian dijadikan sebagai salah satu jasa yang komersial. Betapa marahnya Allah dengan model pemberikan atau model mencari uang dari jasa memberikan pinjaman ini. Karena apa? Karena memberikan pinjaman memang ibadah yang Allah langsung akan membalasnya. Yang kedua, selain Rasulullah mengatur etika bagi mereka yang kemudian ingin memberikan pinjaman, Rasulullah juga mengatur secara ketat terkait mereka yang mau meminjam. Salah satunya tertuang dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu kedapatan sangat sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrib. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari perbuatan dosa dan aku meminta perlindungan dari hutang. Karena saking seringnya Rasulullah membaca doa tersebut, akhirnya para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'iduna minal maghrib?" Mengapa engkau kok sangat sering meminta perlindungan dari hutang? Sebagian sahabat mungkin menyimpulkan bahwasanya jangan-jangan hutang ini dosa, karena memang disandingkan dengan perbuatan dosa. Namun kita tahu bahwasanya berhutang itu bukan perbuatan dosa. Namun kata Rasulullah, innar rajula idza gharima. Kenapa kok saya sangat sering meminta perlindungan dari perbuatan hutang? Karena biasanya orang idza gharima, kalau sudah ngutang itu hadatsa wa kadzaba. Kalau ngomong jadi suka bohong. Kalau wa'ada fa akhlafa, kalau dia berjanji maka akan mengingkari. Maka inilah yang ditakutkan dari hutang piutang, yang ditakutkan dari meminjam kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita ketahui bahwasanya hutang piutang itu sebenarnya boleh. Tapi jangan sampai kemudian hutang piutang ini yang harusnya boleh, yang harusnya menjadi solusi dari masalah kita, justru malah menjadi masalah baru. Justru malah mendatangkan dosa-dosa yang lain. Hutangnya tidak dosa, tetapi seringkali hutang itu memanggil dosa-dosa yang lainnya. Maka pastikan, kalau kita mau meminjam, pastikan kita punya komitmen untuk membayarnya. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu addaha addahullah. Barang siapa yang mengambil uang dari orang lain, dia punya keinginan, iktikat untuk membayarnya, maka pasti akan Allah mudahkan untuk membayarnya. Waman akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain tidak ingin membayarnya, maka pasti Allah akan binasakan orang itu. Allah akan binasakan hartanya sehingga dia tidak bisa membayar. Maka kalau kita sedang meminjam kepada kawan kita, saudara kita, jagalah kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena orang yang memberikan pinjaman kepada kita, pada hakikatnya dia sangat-sangat mempercayai kita. Sebagai salah satu perbandingan misalnya,
Saya diundang ke sini untuk menjadi khatib. Saya yakin berarti yang mengundang itu husnudzon saya orang baik. Dan yang mendengarkan ceramah saya, khutbah saya ini juga husnudzon saya orang baik. Pertanyaannya, apakah ketika selesai khutbah nanti saya mendatangi salah satu jamaah kemudian ingin meminjam uang kepada salah satu jamaah yang ada, apakah jamaah akan memberinya? Saya yakin tidak. Dan tidak masalah. Ini membuktikan orang yang Bapak Ibu, yang jamaah percaya atas nama agamanya, itu ternyata kalau minjam duit pun tidak dikasih. Maka orang yang sudah dikasih pinjaman artinya kepercayaan kepada dia lebih tinggi daripada kepada ustadz-ustadznya. Maka orang kalau sudah dapat pinjaman, tolong jaga betul. Jaga betul kepercayaan itu, jangan kemudian kita khianati dengan kemudian kata-kata yang bohong atau janji-janji yang diingkari. Karena yang namanya hutang itu tidak selesai hanya dengan meninggal, bahkan hadirnya dirahmati Allah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah diminta untuk mensolati seorang jenazah. Kemudian Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Maka para sahabat menjawab, dinaron ya Rasulullah, 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Shallu ala akhikum, ya sudah kalian saja yang mensolati, jangan saya. Abu Qatadah kemudian mengatakan, ad-dinaroni alayya ya Rasulullah, biar dia 2 dinar itu saya yang bayar nanti. Maka Rasul pun kemudian mau mensolati sahabat tersebut. Setelah selesai disolati dan dikuburkan, maka hari berikutnya Rasul bertemu dengan Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, madza fa'ala dinaron? Apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan 2 dinar kemarin? Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, tufiya bil ams, baru kemarin meninggal. Artinya belum dibayar hutang itu. Maka hari berikutnya Rasul bertemu lagi dengan Abu Qatadah dan bertanya lagi, apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, qad qadaituhuma, aku telah membayarnya hari ini. Apa kata Rasulullah? Al-an barudat alaihi julduhu. Nah, baru sekarang almarhum kulitnya dingin. Hadirin yang dirahmati Allah, meskipun hutang itu ada yang nanggung nanti, tetapi kalau yang punya hak belum mendapatkan apa yang menjadi hak dia, ternyata urusan belum selesai. Bahkan orang yang mati syahid pun tertunda masuk surganya gara-gara hutang. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, hutang boleh. Tetapi pastikan kalau mau berhutang, itu punya komitmen, punya kemampuan, dan punya komitmen untuk membayarnya. Karena apa? Karena hutang ini bukan satu hal yang main-main. Ini adalah menyangkut hak adami. Dan hak adami biasanya urusannya lebih ribet dibandingkan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berani meminjam kalau tidak punya komitmen untuk mengembalikan. Bahkan lebih daripada itu, punya komitmen untuk mengembalikan, punya komitmen dan punya kemampuan untuk mengembalikan. Kalau memang bukan kebutuhan, maka hutang pun tidak dianjurkan. Maka bisa kita evaluasi juga. Jika banyak orang kaya yang kemudian enggan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan padahal saudaranya, sehingga mereka terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang bermasalah, maka orang kaya itu pun juga mengeluhkan. Jika orang miskin mengeluhkan tidak ada orang kaya yang dermawan, maka orang kaya itu pun mengeluhkan. Karena banyak sekali fakir miskin yang membutuhkan pinjaman dan sebenarnya saya mau untuk memberikan pinjaman, namun sangat sedikit di antara mereka yang beramanah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, dua-duanya harus beretika dengan etika yang Islam. Kita jaga persatuan umat ini, kita jaga akhlak kita supaya kemudian kita menjadi muslim yang seutuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang luas sehingga mencukupi kebutuhan kita. Bahkan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.